Konsep dokumenter di dalam sebuah film digunakan untuk menyorot hal-hal yang terjadi secara nyata. Untuk itu, nuansanya juga beda sama film yang bersifat fiktif. Ada beberapa film fiktif yang menggunakan konsep dokumenter, termasuk film horor. Konsep ini digunakan untuk memunculkan kesan film yang lebih nyata, dan beberapa film horor sukses untuk membuat kengerian itu lebih real bagi buat penontonnya. Untuk beberapa waktu, penonton seolah-olah percaya kalau apa yang mereka tonton itu betul-betul ada. Oke, welcome back to the next cinema channel. Masih bersama gua lagi Are yang akan memberikan film-film horor dengan mengambil konsep dokumenter agar dibikin seolah-olah memang nyata. Dan buat kalian para pecinta film, apalagi yang suka dengan film horor seperti ini, kalian bisa pencet dulu tombol subscribe-nya dan sekalian aktifin notifikasinya. Kalau sudah, mari langsung aja kita masuk ke dalam list filmnya. Film horor dokumenter yang satu ini sempat viral di media sosial beberapa minggu yang lalu, dan selama tayang di bioskop, film yang satu ini memiliki banyak penonton yang penasaran akan cerita dan keseramannya sendiri dari film yang berjudul The Medium ini. The Medium berkisah tentang Nim, seorang wanita parubaya yang sehari-harinya bekerja sebagai dukun sebagai warisan turun-temurun dari keluarganya. Suatu ketika dia merasakan keanehan ketika salah satu keponakannya menampilkan perilaku yang aneh dan berbahaya. Mau gak mau, dukun harus bertindak sebelum semuanya terlambat. The Medium sendiri menghabiskan banyak waktu untuk menjelaskan karakter-karakternya. Temponya mungkin lambat, tapi menurut gua itu penting untuk film horor berjenis dokumenter. Untuk segi horornya, mungkin ini berbeda dengan horor-horor yang lainnya. Di pertengahan film, sang sutradara jor-joran memberikan kesan horor yang menyeramkan dan benar-benar terasa sangat nyata. Jujur, ketika gua nonton film The Medium ini, gua selalu percaya dengan karakter mereka. Sawane Utama sebagai Nim lebih dari meyakinkan sebagai seorang medium dewa bayan. Shirani yang Kitika juga sebagai Noi bisa membuat gue percaya tentang rasa putus asanya ketika anaknya kesurupan. Dan tentu aja ada Narilia Gulmong-Kolpets yang berperan sebagai Ming patut mendapat tepuk tangan karena transformasinya di sini benar-benar bikin merinding. Sutradara Banjong Pesantanaken di film ini mungkin agak berbeda dengan film-film sebelumnya yang biasanya mengkombinasi antara horor dengan komedi. Tapi di film ini dia lebih fokus menampilkan seramnya aja. Overall buat gua sendiri, film The Medium menawarkan film dokumenter horor yang creepy dan memiliki jump scare yang cukup bagus. Dan tentunya karakter-karakternya yang kuat juga cukup sukses menambahkan keseruan filmnya. The Medium tayang perdana pada 28 Oktober 2021. IMDb memberikan rating pada sebuah film hasil kolaborasi antara Thailand dan Korea ini sebesar 6,7 serta di-vote lebih dari 3.800 pengguna akun dengan dilabeli R. Kisah berlatarkan Paris, sebuah kota yang terkenal dengan keromantisan dan keindahannya, namun jauh di bawah kota tersebut ternyata menyimpan misteri dan kisah mengerikan dan diangkat dengan judul film As Above So Below. As Above So Below bercerita tentang Scarlett yang berambisi meneruskan penelitian mendiang ayahnya tentang Philosopher's Stone, sebuah batu yang dipercayai sanggup merubah senyawa dasar menjadi emas dan memberikan kehidupan abadi pada seseorang. Ambisi besarnya itu membuat Scarlett menjadi wanita yang nekat, di mana dia sampai berkeliling dunia mulai dari Turki, Iran hingga akhirnya Prancis untuk mencari batu tersebut. Film As Above So Below memberikan premis yang cukup menarik. Seiring berjalannya film, gua berhasil selalu dibuat penasaran dengan berbagai misteri yang hadir di bawah tanah itu. Menggunakan konsep dokumenter dan syuting di lorong-lorong bawah tanah kota Kems Paris, film ini memang memiliki banyak adegan yang cukup creepy. Para karakter yang terlibat dalam film ini yaitu Parodita Wicks, Ben Feldman, dan kawan-kawannya cukup berhasil memberikan chemistry yang emosional. Apalagi John Eric Doodle, sutradara yang dikenal sering menggarap film horor seperti ini, bisa gue bilang selalu sukses memberikan kesan yang cukup creepy-nya itu. Overall buat gue sendiri, film As Above So Below ini memberikan cerita yang cukup menarik dan juga horor-horor yang cukup menyeramkan, apalagi tempat pengambilan syuting film ini sendiri sudah cukup seram. As Above So Below tayang perdana pada 29 Agustus 2014. IMDb memberikan rating pada sebuah film horor bergaya dokumenter ini sebesar 6,2 serta di-vote lebih dari 87.000 pengguna akun dengan dilabeli R. Dengan konsep dokumenter, film ini terasa nyata banget. Para pemainnya juga menggunakan nama yang asli sehingga pada saat film ini dirilis sempat ada rumor bahwa apa yang terjadi di dalam film Keramat ini benar-benar nyata. Keramat mengisahkan para kru film yang hendak syuting di daerah Bantul dengan para pemerannya memerankan tokoh dengan nama masing-masing.
Film Keramat ini mengambil dari posisi behind the scene dari si film aslinya sendiri. Nah, mungkin ini film horor pertama yang gua suka sebelum nonton film Pengabdi Setan. Keramat adalah film horor dokumenter yang memberikan cerita cukup menarik dan bisa gua katakan sangat jelas. Penonton bakalan diajak keliling di suatu tempat yang konon katanya ada sangkut pautnya dengan Nyi Roro Kidul. Selain dari berbagai suasana yang sangat creepy, film yang satu ini juga memiliki musik gamelan yang turut memberikan sensasi horor yang sangat luar biasa. Lagi dan lagi semua pengisi departemen aktingnya memberikan akting yang sangat luar biasa. Sampai-sampai gua nggak expect bahwa ini adalah sebuah fiktif yang ternyata dibuat oleh sutradara Monty Tiwa yang benar-benar memberikan film menarik dan yang terpenting menakutkan semua penontonnya. Dari keseluruhan, Keramat menurut gua bisa gua katakan film horor dokumenter terbaik dari Indonesia. Dan sebenarnya gua belum nemu dan belum nyari juga sih apakah Indonesia masih punya film horor dokumenter seperti Keramat ini. Buat kalian yang tahu boleh tulis di kolom komentar film-filmnya. Keramat tayang perdana pada 3 September 2009. IMDb memberikan rating pada sebuah film horor dokumenter asal Indonesia ini sebesar 6,9 serta di-vote lebih dari 300 pengguna akun dengan dilabeli remaja. Seram atau tidaknya sebuah film horor nggak hanya dipengaruhi oleh sosok macam apa yang dimunculkan dan sedekat apa suasana itu dengan kehidupan kita. Untuk menjawab dan membuktikannya, film Rec ini memiliki semuanya itu. Rec berkisah tentang seorang reporter televisi dan juru kamera mengikuti pekerjaan darurat ke gedung departemen yang gelap dan dengan cepat terkunci di dalam dengan sesuatu yang menakutkan. Nggak jauh berbeda dengan konsep zombie, setiap menerima gigitan mereka akan berubah menjadi makhluk yang sama. Namun di balik itu ada sosok lebih menyeramkan lagi. Makhluk gaib tak kasat mata yang hanya nampak ketika menggunakan lampu khusus aja. Dari awal hingga pertengahan sebenarnya film ini terasa sebagai sebuah film horor dokumenter yang bagus. Pada momen tersebut, Rec memang berhasil menyuguhkan adegan yang mengagetkan dan cukup menegangkan. Apalagi ditambah adegan mendekati klimaksnya yang itu benar-benar bisa gua katakan hampir sempurna. Cerita yang menarik apapun kalau dibawakan sama pemeran yang kurang meyakinkan, belum tentu film itu dikatakan berhasil. Dan Rec punya pemeran-pemeran yang sangat luar biasa. Sutradara Jaume Balaguero berduet dengan sutradara lainnya yaitu dengan Taco Place berhasil menggait nama-nama aktor dan aktris yang sangat luar biasa dan berhasil membawakan film ini dengan cukup creepy. Secara keseluruhan film ini sangat seru dan memberikan adegan-adegan yang sangat menegangkan dan recommended banget buat kalian yang demen banget nonton film horor. Rec tayang perdana pada 23 November 2007. IMDb memberikan rating pada sebuah film horor asal Spanyol ini sebesar 7,4 serta di-vote lebih dari 173.000 pengguna akun dengan dilabeli R. Beberapa waktu sebelum dirilis film ini, muncul topik di internet mengenai hilangnya 3 remaja untuk menjelajahi hutan Black Hills, Maryland, Amerika Serikat. Pada masa itu, orang-orang masih awam dalam membedakan mana hoax dan kenyataan di internet dan The Blair Witch Project menjawab dari tragedi itu. The Blair Witch Project berkisah pada 3 mahasiswa yang mendaki ke Black Hills dekat Burkittsville, Maryland pada tahun 1994 untuk membuat sebuah film dokumenter tentang legenda lokal yang sering dikenal sebagai Blair Witch. Ketika ketiga mahasiswa itu menghilang, peralatan rekaman mereka ditemukan setahun kemudian dan konon katanya rekaman yang dipulihkan adalah sebuah film yang dilihat oleh penonton. Faktor kuat atau lemahnya sebuah film berjenis found footage ini memang tergantung bagaimana film yang bersangkutan berhasil meyakinkan penontonnya bahwa yang mereka lihat itu memang nyata. Dan film ini membuktikan itu semua. Peran aktor dan aktrisnya juga punya porsi yang penting dalam membuat sebuah film seperti The Blair Witch Project ini untuk mengajak masuk penonton dalam dunia rekaman yang dibuat seolah-olah seperti asli. Heather Donahue gua akui berhasil melakukan itu. Mengerjakan pekerjaan rumahnya untuk bisa berakting gak berlebihan, natural dengan mimik wajah dan akting yang tepat, mampu menyampaikan rasa frustasi dan ketakutannya kepada penontonnya. Dan di sini yang memiliki peran penting adalah sutradara Daniel Myrick bersama dengan Eduardo Sanchez berhasil mengarahkan film ini cukup creepy dan alurnya berjalan dengan cukup baik. Overall buat gue sendiri film The Blair Witch Project ini berhasil memberikan horror dokumenter yang creepy dari karakter-karakternya yang ada di filmnya. The Blair Witch Project tayang perdana pada 14 Juli 1999. IMDb memberikan rating pada sebuah film dokumenter horor mencekam ini sebesar 6,5 serta di-vote lebih dari 247.000 pengguna akun dengan dilabeli R.
Oke, mungkin cuma segitu aja untuk konten 5 film horor berkonsep dokumenter yang menyeramkan. Subscribe, like, share, dan selalu support terus channel ini. Dan kalau kalian mau request rekomendasi film ke gua, kalian boleh tulis di kolom komentar. Sekian dari gua Are, see you in the next film.